Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Para sufi mengajarkan bahwa puasa yang sejati adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa mengotori hati dan menjauhkan kita dari Allah. Inilah yang disebut dengan syaum al-qalb, puasa hati. Sebab yang sebenarnya kita jaga bukan hanya perut kita, tetapi juga jiwa kita dari hawa nafsu, prasangka buruk, dan kesenangan dunia yang berlebihan. Di zaman yang penuh godaan dan distraksi ini, kita seringkali lupa bahwa kebersihan hati lebih utama daripada sekadar menahan lapar. Apakah kita benar-benar berpuasa dengan seluruh diri kita? Ataukah hanya sebatas fisik, sementara hati masih penuh dengan kemarahan, iri, dan kesombongan? Mari kita renungkan bersama bagaimana para sufi menjalani puasa sejati yang tidak hanya fisik, tetapi juga batin, demi mencapai ketenangan dan kebersihan jiwa. Menjaga pikiran dari bisikan negatif. Dalam ajaran tasawuf, pikiran adalah gerbang utama menuju hati. Apa yang kita pikirkan secara terus-menerus akan tertanam dalam jiwa dan membentuk siapa diri kita. Oleh karena itu, para sufi mengajarkan bahwa berpuasa dari bisikan negatif berarti melatih kesadaran untuk menyaring setiap pikiran yang masuk. Ketika kita membiarkan pikiran buruk seperti keraguan, ketakutan berlebihan, atau prasangka buruk terhadap orang lain, hati kita akan menjadi gelap. Sufi selalu bertanya pada diri sendiri, apakah pikiran ini mendekatkan atau menjauhkan aku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka memahami bahwa setan tidak selalu menyerang melalui perbuatan nyata, tetapi seringkali lewat pikiran yang terus-menerus menggoda dan membisikkan ketidakpuasan serta kekhawatiran. Cara sufi dalam menjaga pikiran adalah dengan menggantinya dengan zikir dan refleksi positif. Mereka memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam setiap ingatan kepadanya, hati menjadi tentram. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oleh karena itu, puasa sejati adalah ketika kita mampu berkata pada diri sendiri, aku tidak akan membiarkan pikiranku menjadi sumber kegelisahan, tetapi menjadikannya sebagai ladang kebaikan dan harapan. Menahan diri dari emosi yang merusak. Emosi adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jika tidak dikendalikan, ia bisa menjadi pintu masuk hawa nafsu yang merusak hati. Para sufi memahami bahwa marah, iri, cemas, dan kesedihan berlebihan adalah ujian bagi hati. Mereka percaya bahwa emosi negatif yang tidak dijaga bisa merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Sufi melatih dirinya untuk menahan amarah dengan kesadaran bahwa setiap kejadian adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hikmah tersendiri. Mereka selalu berpegang pada hadis Rasulullah. Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Menahan diri dari emosi negatif berarti belajar untuk merespons dengan penuh kesabaran dan kelembutan hati. Dalam tasawuf, kesabaran adalah kunci untuk menghindari emosi yang berlebihan. Mereka mengajarkan bahwa setiap kali hati dipenuhi emosi negatif, kita harus kembali kepada Allah dengan doa dan istighfar, karena di sanalah sumber ketenangan sejati. Menjaga lisan dari perkataan sia-sia. Lisan adalah cerminan hati. Setiap kata yang keluar dari mulut adalah refleksi dari apa yang ada dalam pikiran dan jiwa kita. Oleh karena itu, para sufi sangat berhati-hati dalam berbicara. Mereka memahami bahwa kata-kata yang tidak bermanfaat, seperti ghibah, menggunjing, berkata kasar, atau berbicara tanpa tujuan, bisa menjadi penghalang bagi kebersihan hati. Sufi mengajarkan bahwa menjaga lisan adalah bentuk puasa yang sangat berat, tetapi juga paling bernilai. Mereka selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Qaf ayat 18. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
Mereka memilih untuk berbicara hanya ketika itu membawa manfaat, baik dalam dakwah, nasihat, atau zikir. Jika tidak ada hal baik yang bisa diucapkan, mereka lebih memilih diam sebagai bentuk syaum al-lisan, puasa lisan. Sufi juga melatih diri untuk selalu berkata lembut, penuh hikmah, dan tidak menyakiti hati orang lain, karena mereka percaya bahwa setiap kata bisa menjadi doa atau bumerang bagi diri sendiri. Maka mereka berkata, berbicaralah dengan hati yang jernih, atau diamlah dengan hati yang damai. Menjaga hati dari cinta dunia berlebihan. Para sufi memahami bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Mereka mengajarkan bahwa salah satu bentuk puasa batin yang paling sulit adalah menahan hati dari cinta dunia yang berlebihan. Cinta dunia yang tidak terkendali bisa membuat hati lalai, lupa pada tujuan akhir, dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dalam tasawuf sebagai hub al-dunya, yakni kecintaan yang berlebihan pada hal-hal duniawi seperti harta, kedudukan, dan popularitas. Sufi tidak menolak dunia, tetapi mereka menjalaninya dengan sikap zuhud, yaitu hati yang tidak terikat pada dunia, meskipun tangan tetap berusaha untuk kehidupan. Zuhud bukan berarti meninggalkan semua hal duniawi, tetapi menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai tujuan akhir. Imam Al-Ghazali pernah berkata, hati yang dipenuhi cinta dunia adalah hati yang tidak dapat diisi dengan cahaya Allah. Inilah sebabnya sufi berpuasa dari keinginan-keinginan duniawi yang berlebihan, dengan selalu mengingat bahwa dunia ini fana, sementara akhiratlah yang abadi. Cara mereka dalam menjaga hati dari cinta dunia berlebihan adalah dengan sering melakukan muhasabah, introspeksi diri. Mereka bertanya, apakah harta ini mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru menjauhkanku? Apakah aku mencintai sesuatu lebih dari aku mencintai Allah? Mereka juga berlatih untuk memperbanyak sedekah, karena sedekah adalah cara untuk melatih hati agar tidak terikat pada dunia dan lebih peduli pada akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka memilih kesederhanaan dan menjadikan rasa syukur sebagai pegangan hidup, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dalam sabdanya, beruntunglah orang yang mendapatkan hidayah Islam, diberikan kecukupan rezeki, dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dengan menjaga hati dari cinta dunia yang berlebihan, kita akan merasakan ketenangan sejati, karena hati tidak lagi bergantung pada hal-hal yang fana, tetapi sepenuhnya bergantung pada Allah. Berpuasa dari pandangan yang tidak bermanfaat. Mata adalah jendela hati. Apa yang kita lihat akan berpengaruh pada kondisi batin kita. Oleh karena itu, dalam tasawuf, menjaga pandangan merupakan bentuk puasa yang sangat penting. Sufi memahami bahwa apa yang kita lihat bisa menjadi sumber godaan hawa nafsu dan menyebabkan hati menjadi gelisah dan tidak tentram. Allah telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sufi mengajarkan bahwa menjaga pandangan tidak hanya berarti menundukkan mata dari hal-hal yang haram, tetapi juga menahan diri dari melihat hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan spiritual. Mereka berpuasa dari melihat sesuatu yang dapat memunculkan rasa iri, kesombongan, atau keinginan duniawi yang berlebihan. Dalam kehidupan modern, menjaga pandangan menjadi tantangan yang besar. Media sosial, iklan, dan dunia hiburan dipenuhi dengan hal-hal yang dapat merusak kesucian hati. Oleh karena itu, Sufi mengajarkan untuk selektif dalam memilih apa yang kita lihat. Mereka lebih memilih untuk memandang alam sebagai tanda kebesaran Allah, membaca Al-Quran, dan melihat orang-orang saleh sebagai inspirasi. Mereka selalu ingat bahwa setiap pandangan yang tidak dijaga akan meninggalkan jejak dalam hati, dan jejak itu bisa menjadi penyakit yang sulit dihilangkan. Oleh sebab itu, mereka mengisi mata mereka dengan hal-hal yang membawa manfaat, seperti melihat keindahan ciptaan Allah dan memperhatikan kebutuhan sesama. Berpuasa dari pandangan yang tidak bermanfaat
akan membawa ketenangan dalam hati dan menjauhkan kita dari godaan dunia yang tidak perlu. Sehingga hati akan lebih mudah terhubung dengan Allah tanpa gangguan visual yang melalaikan. Mengendalikan nafsu syahwat dengan kesadaran ilahiyah. Salah satu bentuk puasa batin yang diajarkan dalam tasawuf adalah mengendalikan nafsu syahwat. Nafsu syahwat tidak hanya terbatas pada dorongan fisik, tetapi juga keinginan terhadap pujian, popularitas, dan pengakuan dari manusia. Sufi memahami bahwa hawa nafsu adalah salah satu musuh terbesar yang harus dikendalikan, karena ia dapat menutupi hati dari cahaya kebenaran. Dalam surah An-Nazi'at, ayat 40-41, Allah berfirman, "Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surga adalah tempat tinggalnya." Para sufi memiliki metode khusus untuk mengendalikan nafsu syahwat, yaitu dengan mengalihkan energi syahwat kepada hal-hal yang lebih tinggi nilainya, seperti ibadah, ilmu, dan pengabdian kepada sesama. Mereka menyibukkan diri dalam kebaikan, sehingga tidak ada ruang bagi nafsu untuk menguasai diri mereka. Puasa syahwat dalam tasawuf juga berarti menjaga diri dari ekspektasi duniawi yang berlebihan. Mereka melatih hati untuk merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tergoda oleh kenikmatan dunia yang sementara, dan selalu mencari ketenangan dalam ketaatan. Sufi juga memahami bahwa salah satu cara paling efektif untuk mengendalikan syahwat adalah dengan memperkuat hubungan dengan Allah melalui salat malam dan zikir yang konsisten. Dengan terus memperbanyak mendekat kepada Allah, nafsu yang semula liar akan tunduk dan terkendali dalam batas yang diridainya. Mereka juga selalu mengingat bahwa sejatinya kenikmatan dunia tidak akan pernah memuaskan hati manusia. Hanya dengan mendekat kepada Allah, manusia bisa merasakan kebahagiaan sejati. Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, "Barang siapa yang tidak menemukan kebahagiaan dalam zikir dan ibadah kepada Allah, maka ia tidak akan menemukannya dalam hal lain." Dengan berpuasa dari hawa nafsu yang berlebihan, seseorang akan merasakan kebebasan sejati, di mana dirinya tidak lagi dikendalikan oleh keinginan duniawi, melainkan hanya fokus kepada Allah. Menjaga telinga dari mendengar hal yang tidak bermanfaat. Dalam tasawuf, telinga bukan sekadar alat pendengaran, tetapi pintu masuk menuju hati. Apa yang kita dengarkan dapat mempengaruhi kondisi batin kita, memperkuat keimanan, atau justru menjerumuskan ke dalam kelalaian. Oleh karena itu, para sufi sangat menjaga pendengaran mereka dari hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti gosip, fitnah, dan ucapan sia-sia yang dapat merusak hati. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 3, "Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna." Sufi menyadari bahwa mendengar hal negatif, seperti pembicaraan buruk tentang orang lain, keluhan berlebihan, atau musik yang melalaikan, bisa menumpulkan spiritualitas dan menjauhkan diri dari kesadaran ilahi. Oleh sebab itu, mereka berpuasa dengan mengisi pendengaran mereka dengan hal-hal yang memperkaya jiwa, seperti Al-Quran, zikir, ceramah yang penuh hikmah, atau nasihat para ulama. Mereka juga sangat berhati-hati terhadap bisikan setan yang bisa datang dari ucapan manusia. Dalam kehidupan modern, menjaga pendengaran berarti memilih dengan bijak konten yang kita konsumsi, baik itu dari media sosial, pergaulan, atau lingkungan sekitar. Sufi meyakini bahwa suara yang masuk ke telinga akan tersimpan dalam hati, sehingga mendengar yang baik akan melahirkan kebersihan jiwa, sementara mendengar hal buruk akan membawa kegelapan hati. Dengan menjaga pendengaran, kita belajar untuk mendengarkan dengan hati yang bersih, memilih suara yang mendekatkan diri kepada Allah, dan menghindari hal-hal yang bisa merusak hubungan spiritual kita. Berpuasa dari waktu yang terbuang sia-sia. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia, dan para sufi memandang waktu sebagai amanah yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Mereka percaya bahwa setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah atau malah menjauh darinya.
Oleh karena itu, mereka berpuasa dari pemborosan waktu dengan fokus pada amal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Sufi meyakini bahwa kesibukan dalam hal yang tidak bernilai rohani adalah bentuk kelalaian, ghaflah, yang harus dihindari. Mereka memahami bahwa waktu yang terbuang percuma dalam aktivitas yang tidak produktif, seperti terlalu banyak hiburan, percakapan yang tidak perlu, atau kecanduan media sosial, adalah penghalang bagi kemajuan spiritual seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, kesehatan dan waktu luang." Sebagai bentuk puasa dari pemborosan waktu, Sufi senantiasa mengisi hari-hari mereka dengan zikir, ibadah, membaca ilmu yang bermanfaat, dan berkhidmat kepada sesama. Mereka selalu berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dunia dan akhirat dengan kesadaran penuh bahwa kehidupan ini hanya sementara. Mereka juga rutin melakukan introspeksi diri dengan bertanya, apakah waktu yang telah berlalu hari ini telah mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan demikian, mereka senantiasa menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan, serta berusaha untuk tidak menyia-nyiakan satu detik pun dalam hal yang tidak membawa manfaat bagi akhirat. Menahan diri dari kebiasaan berlebihan yang melalaikan. Para sufi memahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan, meskipun itu hal yang mubah, dapat melalaikan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung terjebak dalam rutinitas yang berlebihan, baik dalam makan, tidur, berbicara, bekerja, maupun bersosialisasi. Oleh karena itu, Sufi berpuasa dari segala bentuk berlebihan dan selalu mengedepankan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Sikap wara atau sikap hati-hati adalah salah satu prinsip penting dalam tasawuf. Sufi selalu bertanya pada diri mereka, apakah aku sedang berlebihan dalam urusan dunia ini? Apakah aku terlalu berlebihan dalam keinginan dan kebiasaan yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Al-Ghazali pernah berkata, berlebihan dalam hal dunia akan membuat hati menjadi keras, sementara keseimbangan dalam segala hal akan menjaga hati tetap lembut dan dekat dengan Allah. Sebagai contoh, Sufi mengajarkan bahwa makan berlebihan tidak hanya berdampak buruk pada fisik, tetapi juga melemahkan spiritualitas. Mereka mengikuti teladan Rasulullah yang bersabda, "Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika harus, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas." Dengan menahan diri dari kebiasaan yang berlebihan, Sufi melatih hati agar tidak bergantung pada kenikmatan duniawi yang berlebihan dan lebih fokus pada pencarian ketenangan hakiki dalam kedekatan dengan Allah. Berpuasa dari kebanggaan dan keinginan untuk diakui. Salah satu musuh terbesar dalam perjalanan spiritual adalah keinginan untuk diakui dan dihargai oleh manusia. Dalam tasawuf, hal ini dikenal sebagai riya atau perasaan ingin dilihat dan dihormati oleh orang lain dalam amal ibadah. Para sufi berpuasa dari sifat ini dengan senantiasa menyembunyikan amal mereka dan berusaha untuk hanya mencari ridha Allah, bukan pujian manusia. Riya adalah penyakit hati yang halus dan seringkali tidak disadari oleh seseorang. Ia bisa muncul dalam bentuk keinginan untuk mendapat pujian atas ibadah, popularitas karena kebaikan, atau perasaan bangga dalam hati saat melakukan amal saleh. Para sufi menyadari bahwa amal yang dilakukan dengan niat mencari perhatian manusia akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, riya." Untuk berpuasa dari kebanggaan dan keinginan diakui, sufi senantiasa mengasah keikhlasan dalam hati. Mereka berusaha melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi, hanya antara mereka dan Allah. Untuk berpuasa dari kebanggaan dan keinginan diakui, sufi senantiasa mengasah keikhlasan dalam hati. Mereka berusaha melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi, hanya antara mereka dan Allah. Mereka juga memperbanyak doa
agar hati tetap bersih dari niat yang salah, seperti doa yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik kecil yang aku sadari maupun yang tidak aku sadari. Sufi juga melatih dirinya untuk tidak terlalu peduli dengan pujian atau kritikan manusia. Mereka hanya fokus pada bagaimana Allah melihat amal mereka, karena mereka yakin bahwa satu amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas jauh lebih bernilai daripada 1000 amal yang dilakukan dengan niat ingin dipuji. Dengan berpuasa dari keinginan untuk diakui, seseorang akan mencapai kebebasan sejati dalam beribadah, di mana amal-amalnya benar-benar menjadi bentuk pengabdian yang murni kepada Allah semata. Saudaraku, sesungguhnya puasa yang Allah cintai adalah puasa yang mampu menundukkan hawa nafsu, membimbing hati menuju keikhlasan, dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita mungkin bisa menahan lapar sehari penuh, tapi bisakah kita menahan lisan dari kata-kata sia-sia? Bisakah kita menahan hati dari rasa dengki? Puasa hati adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Para sufi telah mengajarkan bahwa semakin kita mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, semakin ringan langkah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, mari kita jadikan puasa ini bukan sekadar ritual tahunan, tapi sebuah latihan jiwa yang kita jalani setiap hari. Ingatlah bahwa puasa hati lebih sulit dari puasa fisik, karena ia menuntut kita untuk melawan diri sendiri. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk senantiasa berpuasa, tidak hanya dengan tubuh, tetapi juga dengan hati, pikiran, dan seluruh jiwa kita. Karena sesungguhnya, Allah tidak melihat seberapa banyak kita menahan lapar, tapi seberapa bersih niat dan hati kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Tulis di kolom komentar, menurutmu, apa tantangan terbesar dalam menjalani puasa hati? Bagikan video ini kepada teman dan keluarga, karena mungkin mereka juga membutuhkan pencerahan dalam perjalanan spiritual mereka. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi tasawuf dan kehidupan spiritual dari channel ini. Mari kita bersama-sama memperdalam pemahaman tentang tasawuf dan ajaran sufi dengan mengikuti video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.